kota yang sesuai dengan konsep teori sektor. Dengan saya Jihan Mahira, dengan saya Dina Yusuf Sadiqohan, saya Atika Farasasri, Saya Rafa Fikri, saya Sukuri Nurbaul. Selamat menyaksikan. Secara khusus, teori sektoral membahas mengenai pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur yang ada sehingga akan nampak seperti potongan kue tart. Namun, hal tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis kota serta rute transportasi yang ada. Teori sektoral sendiri merupakan teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hoyt pada tahun 1939, di mana dalam kajian pembahasannya, teori sektoral merupakan berbagai unit kegiatan yang ada di perkotaan yang tidak memiliki zona teratur secara konsentris, namun membentuk berbagai sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Teori sektoral sendiri diperkenalkan oleh Robert Hoyt dalam rangka mengatasi ketidaksesuaian terhadap teori konsentris yang pada sebelumnya itu sudah dikemukakan oleh orang lain yang bernama E.W. Burgess. Nah, teori sektor mengatakan bahwa kota itu terdiri dari beberapa zona. Nah, zona yang pertama itu ada zona pusat daerah kegiatan. Nah, ini mencakup gedung-gedung pencakar langit yang menjadi pusat kegiatan apapun di kota. Seperti pada contoh kota ini, nah kita bisa lihat di sini ada gedung-gedung pencakar langit yang berada di tengah kota. Nah, itu menjadi pusat dari daerah kegiatan di kota. Nah, setelah dari zona yang pertama, di zona pusat daerah kegiatan, kita dapat menemukan di sekelilingnya itu ada zona terdapat grosir dan manufaktur. Ini menjadi zona kedua dari sebuah kota menurut teori sektor. Nah, pada kota ini kita bisa lihat gedung-gedung seperti perusahaan ya yang mengelilingi gedung pencakar langit di pusat daerah kegiatan sebuah kota. Ini ya, seperti ini. Setelah kita menemukan zona kedua, itu zona grosir dan manufaktur, selanjutnya di sekeliling dari zona kedua itu terdapat zona ketiga, yaitu zona daerah pemukiman kelas rendah. Nah, ini kita bisa lihat dari kota ini, ya terjun dia guys. Pemukiman kelas rendah ini sangat berdekatan ya dengan zona 2, yaitu zona grosir dan manufaktur. Nah, karena memang pemukiman kelas rendah ini dia pemukiman yang terdapat di sekitar CBD dan perindustrian. Nah, lanjut, terdapat zona permukiman kelas menengah yang daerahnya itu berada agak jauh dari pusat kota, dan kemudian letaknya itu mengelilingi zona daerah pemukiman kelas rendah. Dan kemudian kita dapat menemukan zona permukiman kelas menengah ini setelah kita dari zona daerah permukiman kelas rendah. Nah, ini ada ya seperti itu bangunan-bangunan zona permukiman kelas menengahnya. Kemudian ada zona permukiman kelas tinggi yang letaknya itu di daerah terbelakang kota. Kemudian dia juga jauh dari tempat perindustrian. Nah, ini bisa kita lihat itu seperti itu ya, ini zona permukiman kelas tinggi. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulannya, sebuah kota yang menggunakan teori sektor itu terdiri dari 5 zona. Zona pusat daerah kegiatan,
zona grosir dan manufaktur, zona pemukiman kelas rendah, zona pemukiman kelas menengah, dan zona pemukiman kelas tinggi. Baik, sekian dari video penjelasan yang telah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.